Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang faktor pembekuan, P2W, pembentukan aktivator, mekanisme perubahan protombin menjadi peran hemostasis dan penyakit kelainan hemostasis. Hemostatis atau pembekuan darah. Jadi ini misalkan ada gambar peredaran darah yang terjadi di dalam pembuluh darah yang normal. Nah, kalian bisa lihat gambar yang bulat-bulat ini. Ini namanya sel endotelium. Sel endotelium itu sel yang ada dalam pembuluh darah yang berkontak langsung dengan peredaran darah. Di dalam struktur pembuluh darah ini terdapat jaringan ikat yang tersusun dari serat-serat kolagen. Kolagen itu merupakan sebuah protein. Dia itu merupakan protein struktural. Berarti dia merupakan sebuah protein yang menyongkong dan juga memberi bentuk pada jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, pastinya di dalam pembuluh darah itu ada yang namanya peredaran darah. Ruangan di mana peredaran ini kita sebut sebagai lumen. Jadi lumen dari pembuluh darah. Misalkan nih, ada seseorang yang gak sengaja ngelukain jarinya pakai pisau. Berarti pisau itu mengenai pembuluh darah yang ada di jari orang itu kan? Kebayang gak apa yang terjadi kalau pisau itu menyayat pembuluh darah? Pembuluh darah yang tadinya ketutup jadi kebuka. Dan darah itu akan bocor dan dia akan mengalir dari dalam pembuluh darah ke jaringan sekitar. Lalu coba bayangin deh kalau bocor ini nggak kita berhentiin. Apa sih yang akan terjadi pada orang yang terluka ini? Pastinya dia akan hilang banyak darah. Dan kalau misalkan blood loss-nya itu udah terlalu banyak, orang ini bisa aja meninggal. Oleh karena itu, tubuh kita harus berusaha untuk menutup luka yang ada di pembuluh darah tadi. Nah, itu yang dinamakan sebagai hemostatis. Hal pertama yang akan kita lakukan untuk menutup luka yang ada di dalam pembuluh darah yaitu proses vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu tersusun dari kata vaso. Vaso itu maksudnya vessel. Vessel itu artinya pembuluh darah. Dan kontriksi. Kontriksi itu merupakan proses penyusutan. Jadi vasokonstriksi itu adalah proses penyusutan pembuluh darah. Proses vasokonstriksi ini akan memperkecil luka atau lubang yang ada di dinding pembuluh darah. Dan kalau luka tersebut diameternya semakin kecil, berarti semakin sedikit darah yang bocor dari dalam pembuluh darah ke jaringan sekitar. Selain itu, vasokonstriksi juga memperkecil diameter lumen dari pembuluh darah. Menyebabkan peredaran darah seseorang menjadi semakin lambat. Coba deh kita bayangin, apa sih yang terjadi kalau peredaran darah itu semakin lambat? Kalau peredaran darah itu semakin lambat, berarti semakin tinggi kemungkinan komponen-komponen di dalam darah itu berinteraksi dengan luka di dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, vasokonstriksi menyebabkan komponen dari darah, misalkan platelet atau dalam bahasa Indonesia itu keping darah, berinteraksi dengan luka yang ada di dinding pembuluh darah. Trombosit ini akan membuat sumbatan. Dia akan menyumbat bolongan atau luka yang ada di dinding. Sumbatan ini dinamakan plate lutot. Tapi sumbatan yang dibuat plate ini masih kurang bagus untuk menahan kebocoran darah. Oke, dia itu masih bisa tembus darah. Oleh karena itu kita memerlukan sesuatu yang akan benar-benar ngesil atau menutup lubang yang ada di pembuluh darah itu. Hal tersebut adalah serat fibrin. Fibrin merupakan protein yang dapat saling mengikatkan
dan membentuk sumbatan yang tidak larut dalam darah. Kita mendapatkan fibrin dari fibrinogen yang ada di dalam peredaran darah. Fibrinogen merupakan fasin aktif dari fibrin. Jadi fibrinogen itu belum bisa saling berikatan. Dan dia itu belum ada gunanya kalau dia belum teraktivasi. Nah, untuk mengaktifasi fibrinogen kita memerlukan yang namanya trombin yang ada di serat kolagen di sekitar sel. Endotel trombin ini dapat mengaktifasi fibrinogen sehingga fibrinogen akan menjadi fibrin dan dia akan melekat ke daerah luka dan membentuk sebuah sumbatan. Lalu trombin ini kita dapatkan dari fase inaktifnya trombin, yaitu protrombin. Nah, gimana sih caranya kita mengaktifasi protrombin? Jadi kalau misalkan di dalam pembuluh darah kita itu terdapat luka, sel endotel dan juga serat-serat kolagen akan memberikan respon dengan cara mengeluarkan protein-protein. Protein-protein ini dinamakan faktor-faktor. Ini akan saling berinteraksi dan interaksi mereka itu akan mengaktifasi patombin menjadi trombin sehingga trombin ini dapat mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Dan fibrin akan saling berikatan dengan menyumbat luka yang ada di dalam pembuluh darah. Proses ini dinamakan proses koagulasi darah. Koagulasi itu artinya adalah mengubah sesuatu yang liquid menjadi semi-solid. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi hematologi 2 tentang penyakit kelainan hemostasis. Materi ini dibahas dalam mata kuliah hematologi 2 yang ada pada semester genap. Mari teman-teman kita bahas materi ini secara umum terlebih dahulu. Lalu selanjutnya akan dibahas secara khusus. Selanjutnya, kondisi penyakit dengan gangguan faal hemostasis. Perlu kita ketahui, pada kelainan hemostasis itu ada kondisi-kondisi penyakit dengan gangguan faal hemostasis. Jadi, pada saat itu pembekuan darah dalam tubuh terganggu, yaitu pada kondisi 4 hal. Yang pertama, yaitu penyakit faktor pembekuan bawaan, yang sifatnya bawaan atau herediter. Lalu yang kedua, yaitu penyakit kelainan faktor pembekuan didapat, yang sifatnya didapat atau akuisita. Yang ketiga, yaitu meningkatnya pemakaian dan degradasi dari komponen-komponen hemostasis. Jadi, pemakaian atau rusaknya komponen-komponen di dalam sistem pembekuan darah. Dan yang terakhir, yaitu penyebab lainnya. Jadi, di sini ada 4 penyebab terganggunya pembekuan darah yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu penyakit faktor pembekuan bawaan. Definisi faktor pembekuan darah bawaan hampir selalu disebabkan produksi yang tidak normal atau terganggunya salah satu faktor pembekuan. Lalu, umumnya hanya satu saja yang mengalami kelainan atau defisiensi. Misalnya, hanya faktor 8 saja atau faktor 9 saja. Dengan melihat riwayat kelainan keluarga, beberapa penyakit diwariskan melalui keluarga. Contohnya adalah penyakit yang diwariskan dalam kerajaan Inggris, di Royal Disease. Salah satunya yaitu penyakit hemofilia. 3 pola pewarisan di mana kelainan faktor pembekuan darah dapat diturunkan adalah yang pertama yaitu faktor ke-7 dan faktor ke-9,
Secara X-linked, resesif autosomal dominan pada penyakit von Willebrand dan disfibrinogemia. Sedangkan faktor-faktor ke-1, ke-2, ke-5, ke-7, ke-10, 12, dan 13 secara autosomal resesif. Kemudian yaitu ada penyakit kelainan faktor pembekuan didapat. Yang pertama, defisiensi faktor pembekuan didapat terjadi akibat sesuatu penyakit lain dan umumnya 2 atau lebih faktor pembekuan terserang. Kemudian faktor yang biasa terlibat terjadi yang dihasilkan di hati atau pembentukannya dipengaruhi oleh vitamin K. Selanjutnya yaitu penyakit hati kronik dapat menyebabkan defisiensi faktor 1, 2, 5, 7, dan 9 dihasilkan oleh hati. Selanjutnya yaitu ada gangguan faal hati dapat berakibat menurunnya produksi faktor-faktor tersebut yang akan menyebabkan kegagalan hemostatik. Yang ketiga, meningkatnya pemakaian dan degradasi dari komponen-komponen hemostasis. Jadi, komponen hemostasisnya ini rusak atau dipakai berlebihan. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya pemakaian dan penghancuran faktor-faktor pembekuan karena adanya kasus DIC atau disseminated intravascular coagulation dan atau fibrinolisis primer. Pada DIC, zat-zat yang menimbulkan pembentukan bekuan seperti tromboplastin jaringan memasuki peredaran darah dan mempercepat pembentukan fibrin. Selama proses pembentukan fibrin, trombosit, fibrinogen, dan faktor 2, 5, 8 terpakai, maka mengurangi kadar faktor-faktor tersebut dalam peredaran darah di bawah tingkat yang diperlukan untuk memelihara hemostasis. Selanjutnya, pada fibrinolisis atau pemecahan fibrin, jumlah aktivator yang berlebihan merubah profibrinolisin atau plasminogen menjadi fibrinolisin atau plasmin. Hancurnya fibrin atau pemecahan fibrinogen bersama-sama faktor 5 dan 8 dalam peredaran darah itu dapat berakibat perdarahan hebat dapat menyertai DIC atau fibrinolisis primer. Selanjutnya ada inhibitor atau antikoagulan. Yang beredar dapat mempengaruhi setiap faktor pembekuan atau proses koagulasi. Inhibitor ini terhadap faktor 8 yang berulang-ulang untuk pengobatan. Inhibitor tidak adanya respon penderita terhadap pengobatan yang biasa. Selanjutnya ada inhibitor terhadap faktor 8 itu dapat secara spontan atau bukan penderita hemofilia dan mungkin idiopatik. Inhibitor ini ditemukan setelah masa postpartum, asma, artritis reumatoid, penyakit jantung rematik, dan kolitis ulcerosa. Akibat reaksi obat seperti penisilin, sulfonamida, serum kuda, dan senyawa arsen dan penderita usia lanjut. Inhibitor menghalangi produksi tromboplastin plasma dan karenanya perubahan protrombin telah berkembang pada penderita lupus erythematosus sistemik. Kerja inhibitor ditunjukkan dengan apa? Terjadinya suatu kombinasi faktor 8, kemudian 9, 9 aktif, dan kalsium dalam matriks fosfolipid. Selain itu, terhadap faktor-faktor pembekuan 1, 5, 9, dan 13. Ini adalah kerjanya. Yang nomor 4, penyebab lainnya. Yang pertama, uremia penyebab utama. Kelainan faktor pembekuan darah. Dengan adanya uremia, ini adalah hal lain yang menyebabkan gangguan pembekuan darah. Karena pada uremia ini menyebabkan gangguan fungsi trombosit. Trombosit terganggu fungsinya. Kenapa? Karena adanya asam guanidinosuccinat
dan asam hidroksofenola-asetat yang dihasilkan. Kemudian, penyakit lainnya antara lain infisuensi hati. Jadi pada kasus payah hati, sindrom nefrotik, disprotemenia, protein yang mengalami perubahan susunan, dan lainnya. Selanjutnya, pindah ke penyakit gangguan faal hemostasis. Tadi penyebabnya, sekarang penyakitnya. Yang pertama, hemofilia. Yang kedua, DIC. Yang ketiga, penyakit von Willebrand factor. Dan yang keempat, idiopathic thrombocytopenic purpura atau ITP. Kita akan bahas hemofilia. Hemofilia adalah penyakit yang disebabkan kekurangan suatu faktor yang spesifik dalam plasma, yaitu faktor 8 yang disebut sebagai hemofilia A dan faktor 9 yang disebut hemofilia B. Defisiensi faktor 8 atau AHF lebih sering daripada defisiensi faktor 9 atau PTC. Dan perdarahan yang terjadi pula pada defisiensi AHF ini lebih berat daripada defisiensi PTC. Selanjutnya, defisiensi faktor 8 hemofilia A dan defisiensi faktor 9 hemofilia B ini bersama-sama menyebabkan 85% dari kelainan perdarahan yang berhubungan dengan kelainan faktor pembekuan bawaan atau keturunan. Kedua hemofilia tersebut diwariskan gen X-linked resesif pada pria. Gambaran kliniknya pun tidak dapat dibedakan. Keduanya menampilkan perdarahan spontan ke dalam sendi, perdarahan jaringan, dan hematuris. Kadang pula terjadi perdarahan ke dalam susunan syaraf akibat adanya trauma. Selanjutnya ada DIC. DIC merupakan sindrom yang ditandai oleh adanya aktivasi koagulasi di intravaskular secara diseminata, artinya tidak bersifat lokal atau meluas, dikarenakan oleh berbagai sebab. Pembentukan mikrotrombus akibat aktivitas proses koagulasi dan terjadinya DIC merupakan salah satu penyebab dari kejadian gagal multi organ. Kemudian gejala klinis dengan pembentukan trombosis mikrovaskular menyeluruh dan perdarahan di berbagai tempat. Kemudian disfungsi multi organ dan angka kematian lebih tinggi pada sepsis dengan DIC dibanding sepsis tanpa DIC. Contohnya pandemi COVID-19 ini adalah orang dengan sepsis DIC, maka terjadilah kegagalan disfungsi atau multi organ. Kemudian pada sepsis mengalami perubahan hemostasis yang bervariasi dari gangguan hemostasis ringan sampai DIC. Kemudian perubahan sistem hemostasis berkaitan erat dengan peran faktor jaringan dalam aktivitas sistem koagulasi, penghambat sistem koagulasi atau antikoagulan, dan perubahan sistem fibrinolisis dipicu oleh pelepasan mediator atau sitokin yang diinduksi oleh toksin bakteri. Kemudian kita beralih pada penyakit von Willebrand factor. Penyakit von Willebrand factor atau VWD adalah kelainan perdarahan yang paling banyak diderita orang. Lalu jenis penyakit ini disebabkan oleh masalah von Willebrand factor atau VWF, protein dalam darah yang diperlukan untuk pembekuan darah. Gen yang membuat VWF bekerja pada dua jenis sel, diantaranya yaitu sel endotel, yaitu yang melapisi pembuluh darah dan trombosit.